Halo semuanya. Kami dari kelas F kelompok 8 akan menampilkan suatu video mengenai manajemen pemeliharaan purlan atau galur murni penghasil PS petelur. Selamat menyaksikan. Video ini bertujuan untuk memberikan panduan tentang manajemen pemeliharaan ayam galur murni penghasil PS petelur, mulai dari persiapan kandang dan peralatan hingga proses monitoring dan recording untuk menghasilkan bibit unggul yang berkualitas. Ruang lingkup dari video manajemen pemeliharaan ayam galur murni atau pureline penghasil PS petelur, yang pertama adalah persiapan kandang dan peralatan. Yang kedua adalah persiapan pemeliharaan, yang ketiga adalah tata laksana pemeliharaan, dan yang keempat adalah monitoring dan juga recording. Halo, perkenalkan nama aku Weni Mustika Sari dengan NPM 294. Halo, perkenalkan nama saya Gunawan dengan NPM 324. Halo, perkenalkan nama aku Fitri Mustika dengan NPM terakhir 312. Halo semua, perkenalkan nama saya Pedro Paul Francis Kota Barat dengan NPM terakhir 275. Halo, kenalin aku Jati Toto dengan NPM 286. Halo, aku saya Firza dengan NPM 270. Kandang merupakan salah satu bagian yang penting dalam budidaya ternak. Sebagai tempat hidup ternak, kandang selain nyaman harus sehat dan bebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Dalam pemeliharaan ayam pureline, kandang tidak hanya berfungsi untuk melindungi ternak dari cuaca buruk, tetapi kandang juga diperlukan untuk memudahkan pengumpulan telur, pengawasan penyakit, serta membantu mempermudah peternak untuk melakukan seleksi. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan kandang. Persiapan kandang bertujuan untuk mengurangi konsentrasi bibit penyakit di peternakan. Sepatutnya dilakukan secara tepat dan juga ketat. Kegiatannya meliputi sanitasi dan disinfeksi kandang serta pelaksanaan istirahat kandang secara tepat. Pasca ayam panen, sisa-sisa material pemeliharaan ayam seperti feses, bulu, lendir, dan litter masih tertinggal di dalam kandang. Materi organik seperti feses merupakan salah satu media penularan penyakit dan juga menurunkan efektivitas disinfektan karena akan menghalangi kontak antara disinfektan dengan bibit penyakit. Sebelum melakukan pembersihan, terlebih dahulu keluarkan tempat pakan dan juga tempat minum. Kemudian bersihkan semua bagian kandang meliputi sela-sela dinding dan lantai kandang dengan penyemprotan air bersih bertekanan tinggi. Lakukan pencucian dan penyikatan lantai menggunakan deterjen lalu bilas kembali dengan air. Setelah itu lakukan disinfeksi atau penyemprotan disinfektan ke seluruh kandang baik bagian dalam maupun luar. Kemudian lakukan pengapuran lantai kandang dan seluruh bagian kandang serta bawah kandang untuk mengurangi kelembapan dan juga membunuh mikroorganisme. Kemudian cuci tempat ransum ayam dan tempat minum ayam untuk mengangkat lendir dan juga lumut yang menempel. Setelah itu, rendam dalam lautan disinfektan selama 30 menit, kemudian keringkan. Selanjutnya, kuras toren air dan flushing pipa air untuk menghilangkan biofilm yang menempel di sepanjang saluran instalasi air. Tidak lupa untuk membersihkan rumput dan juga semak di sekitar kandang agar tidak menjadi tempat tinggal bagi vektor penyakit seperti kumbang, nyamuk, dan serangga lainnya. Setelah kandang dibersihkan dan didisinfeksi secara keseluruhan, kandang wajib dikosongkan atau diistirahatkan selama beberapa waktu. Dianjurkan masa istirahat kandang ini minimal 14 hari terhitung dari waktu kandang selesai dibersihkan dan disemprot disinfektan. Oke, setelah ini kita akan melihat salah satu contoh dari kandang ayam pureline atau galur murni yang ada di Indonesia, yaitu kandang ayam KUB. KUB sendiri merupakan ayam kampung unggul yang merupakan hasil seleksi dari rumpun ayam kampung selama 6 generasi. Kali ini bersama Pak Harwi Kusnadi selaku penanggung jawab pengembangan ayam KUB, kita akan melihat kandang-kandang yang ada dalam pengembangan ayam galur murni ini. Menurut Pak Harwi sendiri, kenyamanan dalam kandang bagi ayam sangatlah penting,
karena ayam sangat sensitif terhadap suhu panas maupun dingin yang berlebihan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan lokasi kandang yang memadai. Dan juga pembuatan atap serta dinding kandang yang dapat menahan dari hujan serta angin, tetapi masih memiliki sirkulasi udara yang baik. Kemudian, ini adalah kandang untuk ayam KUB umur 0 hingga 30 hari dengan ukuran 100 x 50 x 50 dan kapasitas 25 ekor. Serta di bawah kandang terdapat penampung kotoran. Lalu ada lampu sebagai brooder, dan ketika ayam masuk, maka bagian luar kandang yang terbuka akan dilapisi koran untuk memastikan kehangatan dalam kandang. Ketika ayam telah berumur 30 hari, maka ayam KUB akan dipindahkan ke kandang liter dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 2 meter, serta tinggi sekat kandang yang berwarna putih sekitar 125 cm. Dan kandang liter ini berkapasitas 100 ekor ayam. Dan untuk alas kandangnya sendiri biasanya menggunakan sekam padi ataupun bubuk gergaji dengan ketebalan 10 cm. Selanjutnya ada kandang petelur dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2,4 meter. Daya tampungnya sendiri adalah 12 ekor induk dengan 10 betina dan 2 jantan. Di sisi belakang kandang dipasang tempat untuk bertelur dan juga jendela pengambilan telur dibuat pada dinding belakang kandang. Dengan cara seperti ini, kita tidak perlu masuk ke kandang untuk mengambil telur, sehingga akan menjaga sistem sanitasi kandang. Pada pembibitan ayam KUB ini, pemberian air minumnya menggunakan sistem nipple, maka air minum akan selalu terjaga kebersihannya serta terhindar dari tumpahan sehingga kandang tetap terjaga dalam kondisi kering. Yang selanjutnya ada persiapan pemeliharaan. Persiapan penerimaan DOC yang pertama itu ada brooder. Hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum DOC masuk atau check-in adalah brooding. Brooding merupakan masa di mana anak ayam masih memerlukan induk atau penghangat buatan agar DOC dapat merasa nyaman dan tidak mengalami stres. Masa brooding sangat krusial karena sistem pencernaan, struktur tubuh, dan metabolisme ayam belum sepenuhnya berkembang. Sebelum memasuki brooding, kita harus memastikan bahwa kandang yang dipakai nyaman untuk ayam, bersih, dan tidak ada bekas kotoran dari pemeliharaan sebelumnya agar tidak menjadi sumber penularan penyakit pada ayam. Pembersihan yang dilakukan pada kandang sebelum memasuki brooding adalah pencucian peralatan kandang secara menyeluruh, disinfeksi kandang dan peralatan, serta proses pengapuran. Selain kandang, petugas kandang juga harus dilakukan disinfeksi mulai dari penyemprotan serta penggantian alas kaki yang digunakan. Selanjutnya adalah pemasangan tirai dengan menggunakan terpal yang bertujuan untuk meminimalisir angin dan sebagai sekat. Setelah itu, pemasangan lampu pada kandang dengan standar DOC yaitu 40 lux. Lakukan pemasangan gas Solex sebagai sumber panas yang akan membuat ayam merasa nyaman dengan suhu mencapai 33 sampai 35 derajat Celcius. Lakukan pelebaran sekam atau liter secara merata dengan ketebalan 9 sampai 12 cm. Letakkan kertas bekas atau koran di atas sekam untuk mempermudah dalam penyebaran pakan dan mencegah DOC agar tidak memakan sekam. Setelah itu, siapkan tempat pakan dan tempat minum untuk DOC. Tempat pakan pada DOC berupa baby chick feeder. Selanjutnya ada iklim mikro. Iklim mikro sangat penting dalam perkembangan DOC, oleh karena itu perlu pengontrolan secara menyeluruh terhadap DOC, terutama pada 3 hari pertama masa brooding. Suhu lingkungan sangat penting bagi DOC, karena sistem termoregulasi tubuhnya belum berfungsi secara optimal. Kepadatan kandang pada DOC juga sangat penting bagi DOC, karena jika kepadatan kandang terlalu tinggi, maka akan mengalami peningkatan suhu dan kelembapan sehingga mengakibatkan ayam menjadi stres. Kepadatan kandang yang optimal yaitu 8 ekor per meter persegi dan 10 ekor per meter persegi untuk kandang close house karena suhunya dapat diatur menjadi dingin sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pemilihan DOC dan grading DOC sangat penting dilakukan untuk mengetahui kualitas DOC yang digunakan sebagai bibit. Kondisi DOC yang harus diperhatikan adalah abnormalitas pada paruh dan kaki, kebutaan pada mata baik sebelah maupun kedua-duanya, tremor,
atau bentuk tubuh yang terlalu besar dan terlalu kecil, tali pusar dan kulit telur yang masih menempel pada tubuh ayam. Adapun parameter yang digunakan untuk penilaian kualitas DOC. Yang pertama itu pusar. Pusar yang baik itu yang tertutup dan bersih, dan pusar yang tidak baik itu yang tidak tertutup dan kotor. Yang kedua ada perut. Perut yang lentur itu baik dan perut yang keras itu tidak baik. Yang ketiga ada paruh. Paruh yang normal itu bersih dan paruh yang tidak normal itu yang kotor dan terdapat titik merah. Yang keempat ada kaki. Kaki yang normal dan kaki yang memiliki jari normal, dan kaki yang tidak normal adalah kaki yang cacat ataupun yang jarinya cacat. Yang kelima ada aktivitas. Aktivitas pada DOC yang baik itu adalah yang lincah, sedangkan yang tidak baik itu adalah yang lemah. Ayam fase starter adalah tahap awal yang biasanya berlangsung dari umur 1 hari hingga sekitar 4-6 minggu. Pada fase ini, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Pada fase starter, ayam mengalami pertumbuhan yang cepat, sehingga sangat penting untuk memberikan pakan yang tepat agar kebutuhan nutrisi dapat dipenuhi. Berat badan ayam pada akhir fase starter bisa mencapai 400 hingga 600 gram, tergantung pada pola pakan dan manajemen yang diterapkan. Konsum untuk ayam pada fase starter harus kaya akan protein dan energi. Pakan sebaiknya mengandung sekitar 18 hingga 20% protein kasar. Pemberian pakan dalam bentuk pelet sangat disarankan karena lebih mudah dicerna dan mengurangi pembatasan pakan. Air segar harus selalu tersedia dalam bentuk atlidito. Air minum yang baik sangat penting untuk mendukung metabolisme dan pencernaan ayam. Pada fase starter, vaksinasi penting untuk melindungi ayam dari penyakit. Vaksinasi yang biasanya dilakukan yaitu untuk mencegah penyakit Newcastle disease dan infeksius bronkitis. Kebersihan kandang juga harus dijaga untuk mencegah penyebaran penyakit, dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi masalah kesehatan atau tanda-tanda penyakit. Kandang harus memiliki ventilasi yang baik dan suhu yang sesuai, yaitu berkisar antara 30 hingga 32 derajat Celcius pada minggu pertama, dengan kondisi kandang yang tidak terlalu lembab. Jaga kepadatan populasi agar tidak terlalu padat, yang dapat menyebabkan ayam stres. Perhatikan pula perubahan dalam lingkungan atau manajemen yang dapat memicu stres, karena fase starter ini adalah periode kritis dalam fase ayam. Dengan memberikan perawatan yang tepat, kebutuhan nutrisi yang seimbang, dan manajemen kesehatan yang baik dapat memastikan ayam tumbuh sehat dan optimal menuju fase berikutnya. Pada fase grower ayam lokal petelur, terdapat beberapa target utama yang perlu dicapai untuk memastikan produktivitas dan kesehatan ayam. Yang paling utama yaitu pertumbuhan bobot tubuh harus optimal, dengan target sekitar 0,1 hingga 0,15 kg per minggu, sehingga ayam dapat mencapai berat ideal sebelum memasuki fase bertelur. Konsumsi pakan juga sangat penting, dengan target sekitar 70 hingga 80 gram per ekor per hari untuk mendukung pertumbuhan yang sehat. Selain itu, menjaga tingkat mortalitas di bawah 5% menjadi sangat krusial, yang dapat dicapai melalui manajemen kesehatan yang baik, termasuk vaksinasi dan pengawasan rutin. Efisiensi konversi pakan atau feed conversion ratio perlu mencapai angka antara 1,7 hingga 1,9 untuk menunjukkan efektivitas pakan dalam mendukung pertumbuhan. Peningkatan kualitas fisik ayam harus diperhatikan dengan memastikan mereka tumbuh dengan postur yang baik, bulu yang sehat, dan tanpa tanda-tanda stres. Pengelolaan lingkungan juga tidak kalah penting, di mana suhu kandang harus dijaga antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan ventilasi harus cukup untuk menciptakan kondisi yang nyaman. Suhu yang sesuai mendukung metabolisme yang efisien, sehingga ayam dapat tumbuh dengan baik. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan penurunan bobot badan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pelaksanaan program vaksinasi sesuai jadwal sangat diperlukan untuk mencegah penyakit. Jenis vaksinasi yang penting untuk diberikan antara lain adalah vaksin Newcastle disease, mencegah penyakit Newcastle disease yang berpotensi fatal, vaksin infeksius bronkitis untuk melindungi sistem pernafasan ayam, dan vaksin gumboro yang menjaga kesehatan sistem imun. Selain itu, vaksin Marek digunakan untuk mencegah tumor dan masalah saraf, dan vaksin E. coli untuk mencegah infeksi pencernaan. Vaksinasi ini harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan untuk memastikan kesehatan dan produktivitas ayam menjelang fase bertelur. Semua target ini bertujuan untuk mempersiapkan ayam agar dapat memasuki fase bertelur dalam kondisi yang optimal, sehingga mendukung keberhasilan produksi telur di masa mendatang.
Pemeliharaan ayam pureland versi layer. Pemeliharaan ayam pureland versi layer meliputi perkandangan, pakan, kesehatan, manajemen stres, pengumpulan telur, dan pemantauan produksi telur. Yang pertama ada perkandangan. Kandang harus cukup luas untuk menampung jumlah ayam yang ada. Sebagai acuan, sediakan ruang minimal 4-5 ekor per meter persegi. Gunakan ventilasi alami dan mekanis. Ventilasi alami dapat dilakukan dengan jendela yang dapat dibuka, sementara ventilasi mekanis menggunakan kipas angin. Pastikan sirkulasi udara tidak langsung mengarah ke ayam untuk menghindari stres akibat angin kencang. Buang kotoran ayam setiap hari dan bersihkan area makan dan minum. Lakukan disinfeksi kandang setiap bulan dengan menggunakan desinfektan yang aman bagi hewan seperti larutan klorin. Lalu yang kedua ada pakan. Ransum pakan harus mengandung protein antara 16-18% untuk mendukung pertumbuhan dan produksi telur. Kalsium penting untuk membentuk cangkang telur sekitar 3-4% dalam ransum. Vitamin dan mineral. Tambahkan vitamin A, D3, E, serta mineral seperti fosfor dan magnesium. Berikan pakan minimal 2 kali sehari. Amati sisa pakan setiap hari untuk memastikan ayam mendapatkan asupan yang cukup. Jika ada sisa pakan yang berlebih, pertimbangkan untuk menyesuaikan jumlah pakan yang diberikan. Pastikan air minum bebas dari kontaminan. Ganti air setiap hari dan bersihkan tempat minum setiap minggu untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Lalu ada kesehatan. Lakukan pemeriksaan fisik secara berkala. Waspadai gejala seperti lesu, nafsu makan menurun, atau perubahan warna kotoran. Batasi akses orang luar ke area peternakan. Gunakan suhu tubuh khusus untuk memasuki kandang dan lakukan disinfeksi pada alat-alat peternakan. Lalu yang keempat ada manajemen stres. Pertahankan suhu kandang antara 20-25 derajat Celcius. Gunakan pemanas atau pendingin sesuai kebutuhan. Pisahkan ayam berdasarkan usia dan ukuran untuk mengurangi agresivitas. Amati interaksi antar ayam. Lakukan pengumpulan telur setidaknya 2 kali sehari untuk menjaga kualitas dan kebersihan telur. Simpan telur di tempat yang sejuk dengan suhu ideal antara 10-15 derajat Celcius. Hindari paparan sinar matahari langsung. Periksa setiap telur untuk keretakan atau cacat lainnya sebelum disimpan. Buang telur yang tidak layak jual. Lalu yang terakhir ada pemantauan produksi. Catat jumlah telur yang dihasilkan setiap hari, serta kesehatan ayam secara keseluruhan. Analisis data produksi bulanan untuk mengidentifikasi tren dan melakukan perbaikan juga diperlukan. Setelah periode tertentu, identifikasi ayam tidak produktif dan pertimbangan untuk menghandlenya agar efisiensi produksi tetap terjaga. Sistem pemeliharaan ayam pureland pejantan. Sistem pemeliharaan ayam pureland pejantan meliputi perkandangan, pakan, dan kesehatan. Yang pertama ada perkandangan. Rancang kandang dengan ukuran yang memadai, minimal 4-5 ekor per meter persegi untuk mencegah kepadatan berlebih. Gunakan sistem kandang bertingkat untuk optimalisasi ruang. Pastikan sirkulasi udara baik dengan ventilasi alami dan mekanis. Gunakan jendela dan kipas angin untuk menjaga suhu ideal. Suhu yang disarankan adalah sekitar 25-30 derajat Celcius untuk ayam dewasa. Lakukan pembersihan harian dengan membuang kotoran di sisa pakan. Desinfeksi kandang setiap bulan menggunakan desinfektan yang aman bagi hewan. Lalu ada pakan. Berikan pakan berkualitas tinggi yang mengandung protein antara 16-18%, kalsium, vitamin, dan mineral. Pilih pakan konsentrat yang sesuai dengan kebutuhan ayam jantan. Berikan pakan 2-3 kali sehari. Pastikan pakan selalu tersedia di tempat makan. Pastikan air minum bersih, tidak berwarna, dan bebas dari kontaminan. Ganti air setiap hari. Lalu ada kesehatan. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi gejala penyakit seperti lesu atau penurunan nafsu makan. Batasi akses orang luar ke area peternakan dan lakukan sanitasi pada peralatan. Lalu ada manajemen stres. Pertahankan suhu kandang antara 25-30 derajat Celcius. Gunakan pemanas dan pendingin sesuai kebutuhan. Pisahkan ayam berdasarkan usia dan ukuran untuk mengurangi agresivitas. Yang terakhir ada pemantauan produksi. Catat produksi, catat jumlah ayam, kesehatan, dan produksi telur jika ada. Analisis data bulanan untuk mengidentifikasi tren kesehatan dan produktivitas. Baik, berikutnya itu ada manajemen dan recording pemeliharaan ayam. Ini ada contoh dari recording di ayam, yaitu ada pencatatan. Di sini bisa dilihat seperti ada catatan jumlah bahan pakan, lalu ada recording berat ayam per kandang atau per kakak,
Lalu ini ada formulir pemeliharaan setiap minggunya, jadi dicatat dan selalu di recording. Berikut ini merupakan tampilan dari kondisi di dalam kandang ayam kosos. Bisa dilihat kondisinya, anak ayam masih berumur sekitar 1 mingguan. Lalu ini ada alat Teptron yang fungsinya itu untuk mengatur suhu di dalam kandang. Berikutnya ini adalah proses pengambilan ayam untuk sampel yang nantinya akan ditimbang. Lalu hasil ayam yang ditimbang akan dibagi rata dengan jumlah yang ditimbang, sehingga mendapatkan hasil dari berat ayam sesuai umur. Berikutnya ini ada alat pengatur irigasi air di dalam kandang yang fungsinya untuk mengalirkan air sesuai fungsinya. Berikutnya ini ada mesin air untuk memompa air yang nantinya semua komponen ini cara bekerjanya akan berkaitan satu sama lainnya. Ini ada proses pengambilan bahan bakar untuk menghidupkan mesin pemanas, karena di kandang ayam biasanya posisinya tuh sangat jauh dari pom bensin atau perkotaan, makanya mereka biasanya menyetok banyak untuk cadangan. Lalu ini ada proses penyalaan mesin pemanas untuk mengatur suhu agar di dalam kandang kosos ayam-ayamnya tetap berada di suhu stabil.